أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Hadis rawahu Muslim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah, serta salawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan khutbah Jumat kita hari ini, mari kita memperhatikan dan memahami firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Yang di dalam ayat ini Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu termasuk kelompok orang-orang yang benar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini memerintahkan kita sebagai hambanya yang beriman. Yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Seruan yang selalu disampaikan melalui mimbar Jumat ini, atau juga yang diserukan pada pertemuan-pertemuan keagamaan yang dihadiri oleh jumlah yang besar, yaitu selain dari khutbah Jumat, yaitu khutbah Idul Fitri atau juga khutbah Idul Adha. Perintah Allah, jadilah kamu menjadi orang yang bertakwa atau bertakwalah kepada Allah. Ini satu perintah yang ditujukan kepada setiap hamba Allah yang beriman, yang secara sederhana takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjunjung tinggi seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Apa yang diperintahkan Allah itu maslahah, itu kebaikan bagi kita sebagai hambanya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat dan bangsa dalam arti yang lebih luas. Maka oleh karena itu semua kita ingin
mendapatkan kebaikan, kemaslahatan dalam kehidupan ini. Maka kuncinya adalah laksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, takwa itu bermakna wajtinabu nawahihi, menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Karena setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti mudarat, pasti mafsadah, dan pasti merusak dan merugikan diri kita. Maka oleh karena itu kewajiban kita mengetahui seluruh apa yang dilarang Allah dan kemudian selanjutnya meninggalkannya dan bahkan menjauhinya. Jadi takwa akan mengantarkan kita kepada keadaan yang selamat, kepada keadaan yang penuh dengan kemaslahatan, dan menghindarkan kita dari hal-hal yang memudaratkan, merusak, bahkan bisa membinasakan diri kita. Nah, perintah Allah yang kedua, wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu termasuk orang-orang yang benar. Nah, perintah untuk menjadi orang yang benar, karena ia merupakan satu perintah, berarti itu bahagian dari takwa. Maka rincian dari takwa itu salah satu diantaranya adalah menjadi orang yang benar. Baik itu dari perkataan, dari perbuatan, dari sikap, atau juga dari perilaku keseharian kita. Harus kita pastikan benar. Maka dalam hadis yang kita bacakan di awal khutbah ini, Rasulullah menegaskan, alaikum bisidqi, wajib atasmu untuk menjadi orang yang benar. Mengapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sikap benar, perbuatan benar, perkataan benar itu adalah yang akan menghasilkan albir, kasratul khair, yaitu kebajikan, kebaikan, keadilan, dan segala sesuatu yang bernilai baik. Itu akan bisa diwujudkan ketika kita berlaku benar, bersikap benar, dan hidup dalam kebenaran. Maka benar itu bisa diawali dari ucapan. Apa yang kita katakan harus merupakan sesuatu yang bisa dibuktikan dan sesuai dengan kenyataan. Itu makna sederhana dari benar. Jadi kalau kita menyatakan hari ini hari Jumat, dan memang hari ini adalah hari Jumat, itu maknanya ucapan kita benar. Tapi kalau kita katakan hari ini hari Kamis padahal hari Jumat, itu tidak benar. Itu pernyataan yang sederhana makna dari benar. Nah, makna lebih jauh adalah kalau dihubungkan dengan agama, maka benar itu acuannya, ukurannya adalah sumber dari agama itu sendiri. Untuk Islam adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis Nabi. Sepanjang kita merujuk, menjadikan keduanya sebagai referensi dalam kita berbuat, berkata, dan bersikap, maka itu digaransi oleh Rasulullah, kita tidak akan salah, kita tidak akan keliru, dan bahkan kita tidak akan sesat. Demikian dikatakan oleh Rasulullah, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima,
kitabillah wa sunnati nabiyhi. Hadis rawahu Malik. Aku tinggalkan kepadamu dua rujukan, dua referensi, dua pegangan. Sepanjang kamu merujuk dalam kehidupan ini kepada keduanya, lan tadillu, kamu tidak akan sesat, tidak akan salah, tidak akan keliru. Jadi dalam beragama kita harus merujuk ya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam kehidupan keseharian ada yang kita kenal selain dari Al-Quran dan Sunnah, disebut dengan ilmu pengetahuan. Maka kita harus berilmu supaya kita bisa menjadi orang yang benar. Fasilitas yang diberikan Allah, penglihatan, pendengaran dan pemikiran, itu adalah dalam rangka untuk menjadi tahu dan berilmu. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu, bersikap atau mengambil posisi tentang sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan pemikiran yang telah dianugerahkan oleh Allah, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi dalam berbuat kita harus berilmu. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis rawahu Muslim. Orang yang melakukan sesuatu tidak menurut ketentuan dan prosedur yang sudah kami tetapkan, maka amalnya ditolak. Nah, berikutnya, kaum muslimin dan Jumat rahimakumullah, benar itu juga maknanya adalah sejalannya apa yang menjadi pikiran kita dan keyakinan hati kita dengan perbuatan kita. Jangan kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hati nurani kita, pengetahuan kita. Orang yang melakukan sesuatu yang berbeda apa yang diyakininya, apa yang disimpulkannya dalam fikirannya dengan perbuatannya, itulah yang disebut dengan orang munafik. Lain yang tampil dan lain yang di dalam hatinya. Nah, selanjutnya apabila kita bisa menjadi benar, maka dikatakan oleh Rasulullah, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebenaran itu akan melahirkan berbagai perbuatan baik, keadilan, keharmonisan, ya, kepemurahan, sikap kita saling membantu, meringankan dan sebagainya, dan perbuatan-perbuatan yang terpuji lainnya. Dan itu semua kunci untuk bisa sampai ke surga. Surga itu tidak hanya di akhirat, tapi surga itu juga ada di dunia. Karena itulah yang kita mohonkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan, kami anugerahi kami kebaikan di dunia dan anugerahi kami kebaikan di akhirat. Pelihara dan lindungi kami dari neraka. Jadi kalau kebaikan di akhirat itu surga, maka kebaikan di dunia itu juga adalah surga. Kita berlindung dari Allah, dengan Allah dari neraka, tentu neraka akhirat dan neraka dunia. Maka kehidupan surga itu melambangkan kehidupan yang nyaman, yang damai, yang sejahtera, ya, yang tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketenangan dan kedamaian. Ketika kita sudah menikmati kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kebahagiaan, itulah dia surga. Dan itu hanya bisa diraih melalui berbagai perbuatan kebajikan.
Dan kebajikan itu diawali dengan kebenaran. Berkata benar, berbuat benar, bersikap benar, mengambil keputusan yang benar. Tetapi ketika kita gagal menjadi orang yang benar, maka Rasulullah mengingatkan, wa iyyakum wal kaziba, jauhi olehmu perbuatan bohong, perkataan bohong, sikap palsu, tindakan dusta. Karena apa? Karena bohong, dusta, dan palsu itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal kaziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Al-fujur. Kejahatan itu bisa berbentuk pelanggaran hukum, penelantaran hukum, pengabaian hukum, dan peraturan-peraturan. Itu yang dalam bahasa agama kita disebut dengan fasik. Kejahatan itu bisa juga berwujud dalam bentuk kezaliman, ketidakadilan, tindakan diskriminatif, eksploitatif, yang bisa mencederai, ya, menyakiti, merugikan, menyengsarakan, bahkan bisa membinasakan orang lain. Fujur, yang dalam bahasa agama kita disebut pertama fasik, ketika melanggar hukum, menelantarkan hukum dan tidak peduli dengan aturan yang ada. Yang kedua zalim, ketika tidak berlaku adil, ketika berlaku diskriminatif, berlaku eksploitatif, ya, menguras, memaksa, menyengsarakan dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, apa yang kelanjutannya? Wa innal fujura yahdi ilan nar. Fujur, kejahatan itu yang berpangkal dari kebohongan itu akan berujung kepada neraka. Kaum muslimin dan Jumat rahimakumullah, seperti yang kita katakan tadi, kalau surga itu ada di dunia dan di akhirat, maka neraka itu juga ada di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah secara eksplisit di dalam Al-Quran menyebutkan orang-orang fasik itu akan dihukum dan diazab oleh Allah sejak di dunia ini, sebelum nanti di akhirat. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran pada surat As-Sajdah, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Orang-orang fasik, orang fasik itu adalah orang yang melanggar hukum, menelantarkan hukum, atau kebal hukum sehingga tidak tegak hukum karenanya, itu fasik. Maka nanti di neraka jahanam, fama'wahumun nar, wala nuzikannahum minal azabil adna. Tetapi kata Allah, kami akan rasakan azab itu di dunia ini, azab yang ringan, azab yang dekat, dunal azabil akbar, sebelum azab yang lebih besar di akhirat nanti. Azab di dunia ini ringan, tapi bukan berarti ada garansi keselamatan ketika Allah menurunkan azab di dunia ini. Berapa banyak bencana alam yang terjadi. Bahkan dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana kaum Nabi Nuh diturunkan Allah banjir besar, tsunami yang menenggelamkan perkampungan Nabi Nuh, sehingga semua meninggal kecuali yang ikut bersama Nabi Nuh dengan sampan. Begitu juga kaum Ad, kaum Samud, dan begitu juga kita lihat berbagai bencana alam yang terjadi di muka bumi ini. Sebagai hamba Allah yang beriman, selain dari kita melihat itu sebagai sebuah fenomena alam, maka kita juga harus merujuk kepada Al-Quran. Boleh jadi ini karena kefasikan, karena penelantaran hukum, pengabaian hukum, tidak ditegakkannya hukum, fasik. Allah mengatakan wala nuzikannahum minal azabil adna. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat di dunia ini,
dunal azabil akbar, sebelum azab yang lebih besar di akhirat, la'allahum yarji'un, kalau mereka selamat ada peluang untuk rujuk kembali kepada jalan Allah. Tapi sering sekali kalau Allah sudah mengirim hukuman, itu banyak yang tidak selamat. Nah, tindakan fujur dalam bentuk kezaliman, ketidakadilan, itu juga mengundang azab Allah. Seperti yang dikatakan oleh Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutilah olehmu bencana, malapetaka, azab Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Jadi sekali Allah turunkan, maka azab hukuman yang diturunkan Allah itu tidak memilih. Maka oleh karena itu kita sebagai hamba Allah yang beriman diperintahkan Allah untuk merubah kalau ada kemungkaran itu dengan kekuasaan yang kita miliki. Kalau kita berkuasa, atau dengan lisan peringatkan kalau kita tidak berkuasa, atau minimal dengan hati ketika kalaupun kita menegur akan mengundang bencana bahaya yang lebih besar. Wazalika antaful iman, namun itu adalah iman yang paling rendah. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, mari kita melakukan evaluasi berdasarkan dua perintah tadi. Pertama Al-Quran dalam surat At-Taubah 119, dan yang kedua hadis Rasulullah, bahwa kehidupan kita boleh jadi pada saat ini berbagai macam cobaan dan ujian diberikan Allah. Boleh jadi itu hukuman. Maka sejauh mana kita sudah menjadi orang yang benar, tidak menjadi orang yang bohong dan dusta. Karena bohong dan dusta itulah yang akan mengantarkan kepada kejahatan, kefasikan dan kezaliman, dan itu yang mengundang bencana dan hukuman dari Allah. Maka mari kita melakukan introspeksi diri kita, sejauh mana ucapan kita sudah benar, perbuatan dan sikap kita sudah benar. Acuannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua, kenyataan dan ilmu pengetahuan. Inilah caranya bagi kita untuk menghindari berbagai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di muka bumi ini, berubah menjadi sesuatu yang kita dambakan dan kita inginkan, kebajikan, dan kemudian itu akan mengantarkan kita kepada kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, merupakan bahagian dari surga. Mudah-mudahan Allah bisa menunjuki kita dan memudahkan bagi kita untuk menjadi apa yang diperintahkan Allah, ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah menjadi hamba Allah yang bertakwa dan termasuk orang-orang yang benar dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar.